الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. 9 perbedaan antara beliau dengan Syekhul Islam sudah selesai. Kita masuk di muqaddimah. Beliau awali muqaddimah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Al-Quran. Kalimat pertama dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian a'immah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat apa? Surat apa saja? Ya. Al-Fatihah jelas. Ayat pertama surat Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah An-Nisa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali At-Taubah atau Al-Baqarah. Tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan mulai membaca At-Taubah atau Al-Bara'ah. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surah. Ini pendapatnya. Oleh karena itu, ketika kita salat membaca pertengahan surat Al-Baqarah misalnya, An-Nisa misalnya, Ali Imran misalnya, apakah disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim? Tentu tidak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari semua surah. Dan tertulis kan? Ditulis di mushaf yang diawali dengan sempurnanya mushaf Utsmani, tertulis Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim baru Yasin. Bismillahirrahmanirrahim baru Alif Lam Ra, dan begitu seterusnya. Dan sunnah bagi kita semua mengawali seluruh perbuatan baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillah wa huwa akhtar. Setiap amal kebaikan kok tidak diawali dengan bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus kebaikannya, terputus. Maka seluruh kebaikan yang kita lakukan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali yang Nabi contohkan tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Salat, azan, qomat. Tidak ada contoh dari Nabi sebelum azan, sebelum qomat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada contoh dari Nabi sebelum sholat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini umumnya ibadah mahdhah. Ya. Yang ghairu mahdhah, mau makan, mau minum, mau kerja,
hidupin mesin, nyala motor, dan seterusnya. Ini yang masuk dalam kullu amrin dibalik. Ya. Masalah selanjutnya, bismillah apa bismillahirrahmanirrahim? Jawabnya, tergantung Nabi mencontohkan apa. Ketika Nabi mencontohkan bismillah, maka kita ikuti beliau. Karena yang beliau contohkan pasti yang terbaik. Seperti mau makan, mau minum, mau wudu sambil menyela-nyela jari. Tidak ada riwayat dari Nabi beliau membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Beliau hanya membaca Bismillah. Maka yang beliau contohkan tentu yang terbaik. Ya, karena beliau lebih tahu dari kita semua, lebih alim dari kita semua, lebih benar dari kita semua, lebih pas sesuai dengan kehendak Allah dari kita semua. Maka walaupun secara ra'yu kita sepakat namanya bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik dari bismillah, ra'yu kita buang, pendapat kita buang, kita kubur dalam-dalam, karena sudah ada dari contoh dari Nabi, sabda dari Nabi. Beginilah umat Muhammad SAW berhadapan dengan beliau, tawadhu kita rendahkan diri kita. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlul Kalam, menyombongkan diri. Ya, ini kan lebih baik, ini kan lebih bagus. Ya memang Nabi seperti itu, tapi apa salahnya kita seperti ini? Kan lebih baik ini, lebih bagus. Ini sombong di hadapan Nabi SAW. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Kaum salaf tidak seperti itu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Nabi SAW. Karena beliau yang paling benar, beliau yang paling pas pengamalan agama. Fa inna hadzal kitaba alladhi yusamma al-aqidatu al-wasitiyyah. Kitab ini yang diberi nama akidah wasitiyah, allafahu habrul ummah, ditulis oleh habrul ummah. Siapa yang pertama kali mendapat gelar habrul ummah? Habr ini mengambil istilah sebelum Islam. Habr, akhbar, rahib, tokoh ahlul kitab. Kalau rahib itu menonjol di ibadahnya, kalau habr jamaknya ahbar menonjol di ilmu. Habrul ummah. Siapa yang pertama sebelum Islam datang sudah ada istilah habr ini, akhbar. Nah, begitu Islam datang dan Nabi berdakwah, kemudian Nabi wafat, ada istilah habrul ummah. Habrnya ulama ini, habr dari kata hibar, tinta. Karena ulama orang yang berilmu akrab dengan tinta, tulisan. Habrnya umat ini, ulamanya umat ini pertama kali disematkan oleh para ulama untuk Ibnu Abbas. Ini fi zamani, di zamannya. Kalau sepanjang zaman ya Ibnu Abbas. Ini di zamannya, di zaman beliau, zaman Syekhul Islam, zaman Ibn Taimiyah. Beliau dijuluki sebagai habrul ummah. Tapi fi zamani, di zamannya. Abu Abbas, kunyah beliau Abul Abbas. Padahal beliau tidak punya Abbas, tidak punya anak bernama Abbas. Karena beliau memang belum pernah menikah. Sampai beliau wafat, beliau tidak sempat
menikah, otomatis tidak punya anak bernama Abbas. Tapi beliau berkunyah Abul Abbas. Dan ini banyak. Seperti Aisyah tidak punya anak bernama Abdullah. Tapi Aisyah berkunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal tidak punya anak. Ya, mengambil dari keponakannya, anaknya Asma. Abdullah bin Zubair. Zubair suaminya Asma. Abul Abbas. Dan ini banyak sekali ya. Ada yang mengambil keponakan, ada yang memang dari kecil. Ya. Dijuluki dengan Syekhul Islam. Namanya adalah siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya adalah Ahmad. Ya. Ahmad doang? Iya, Ahmad doang. Ya. Nama panjangnya apa? Ya enggak ada. Nabi Ibrahim nama panjangnya apa? Enggak ada yang Ibrahim. Nabi Ismail kepanjangannya siapa? Enggak ada. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Adam, Idris, Nuh, Saleh, semuanya ya satu nama. Sama dengan para sahabat. Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, satu nama. Ya. Maka kalau kita mau mengikuti para nabi, para rasul, para sahabat, berikan nama kepada anak kita, cucu kita, satu nama. Kalau dua berarti kalau pengen dua berarti dengan ayahnya, dengan nama kita. Kalau pengen tiga berarti dengan kakeknya. Ya. Seperti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Adapun kepanjangannya, maksudnya ke atasnya baru panjang. Maka orang mengira orang Arab itu namanya panjang-panjang. Salah. Yang betul pendek. Ya. Kelihatan panjang karena apa? Dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan buyutnya, dengan ayahnya buyut dan seterusnya. Seperti kita lihat contoh di sini, beliau bernama siapa tadi? Ahmad bin Abdul Halim. Berarti ayahnya Abdul Halim bin Abdus Salam. Ayahnya lagi Abdus Salam bin Taimiyah. Bin Taimiyah Al-Harrani, dari Haran. Ya. Berarti penisbatan beliau Ibnu Taimiyah itu ke buyut, ya, ayahnya kakek. Gitu ya. Dan ini boleh, dan ini banyak. Dan inilah salah satu sunnah, ya, yang insya Allah sampai hari ini masih dipertahankan oleh bangsa Arab. Kalau antum kenal teman orang Arab, tanyakan kakeknya namanya siapa, buyutnya namanya siapa, ayah buyutnya namanya siapa, kakek buyutnya namanya siapa. Biasanya tahu, rata-rata tahu. Diajari, dikasih tahu oleh ayahnya. Ya. Kita sampai buyut aja kadang-kadang udah gelap, ya. Kadang-kadang kakeknya namanya siapa? Nggak tahu, ya. Nggak ketemu, atau kalau toh ketemu ya manggilnya kakek-kakeknya. Gitu. Nggak tahu kakek pokoknya. Atau siapa mbak atau siapa, ya. Ini salah satu sunnah. Salah satu sunnah. Dan ini sebelum Islam datang, Abu Bakar yang terkenal mahir di sini. Ya.
Beliau wafat 728 Hijrah. Tentang bagaimana keilmuan beliau, saya kira butuh berjam-jam, mungkin berhari-hari untuk menyebutkan bagaimana kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, luar biasa keilmuan beliau. Ya, sampai ada seorang yang menyayangkannya, seolah putus asa. Kitab segini banyak, tulisan segini banyak, siapa yang mau baca? Ya, luar biasa tulisan beliau. Bahkan ketika beliau di penjara masih diperbolehkan nulis, kan beliau kan 7 kali keluar masuk penjara. Awalnya masih boleh menulis, masih boleh berkumpul dengan murid-muridnya, masih boleh berdialog, ya, mudzakarah. Lama-lama dipisahkan. Ya. Lama-lama hanya bisa menulis saja. Lama-lama penguasa tahu dan tidak diberi alat tulis. Disitulah beliau menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Udah nggak bisa nulis lagi. Kan sampai wafat beliau di penjara. Ya. Nah, ketika awal-awal beliau masih bisa menulis, maka beliau minta tolong pada sebagian muridnya yang menjenguk beliau untuk mengirimkan kitab. Ya. Bawakan kitab anu, bawakan kitab anu, bawakan kitab anu. Biasanya minta tolong kepada Al-Mizzi sezaman. Al-Mizzi ini mertua dari Ibnu Katsir. Para ulama hari itu mengatakan kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sanadnya, maka Al-Mizzi adalah matannya, isinya. Nah, beliau sering berpesan, kalau tidak tahu kitab ini tanyakan kepada Al-Mizzi. Ya, sampai bertumpuk-tumpuk yang beliau tulis, sampai salah satu muridnya, kalau tidak salah Ibnu Abdul Hadi, siapa yang akan membaca tulisan beliau? Ya. Lalu beliau atau teman beliau bersumpah, wallahi, kelak pasti akan ada yang akan membaca kitab-kitab beliau. Hari itu boro-boro mendengar nama beliau kan sudah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, ditahdir setahdir-tahdir. Ya, sebagai kelompok yang sesat, sebagai manusia yang sesat, menyimpang, meyakini bahwa Allah itu berwujud seperti manusia, ada tangannya 2, ada kakinya, ditambah-tambah lah, duduk begitu. Padahal kan beliau meyakini ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggunung langit dengan tangan kanannya, Allah bersemayam di atas arsy, dan seterusnya dan seterusnya. Di zaman beliau luar biasa, syubhat itu luar biasa, sampai hampir-hampir mayoritas kaum muslimin berpendapat bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Saking dahsyatnya syubhat itu, ya. Bahwa Ahlus Sunnah itu kelompok terbenar di dalam Islam, betul mereka yakini. Tapi prakteknya mana? Contohnya siapa? Yaitu Asy'ariyah. Karena sudah mendunia Asy'ariyah hari itu, ya mirip-mirip sekarang. Ya. Maka ketika beliau tampil membawakan apa kata Nabi, apa kata Abu Bakar, apa kata para sahabat, apa kata tabi'in tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tentang ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya,
Wassamawatu matwiyatun biyamini, ini diartikan apa adanya, diimani apa adanya. Oh, gempar dunia, geger, dan meyakini menduduh Syekhul Islam sebagai menyimpang dari empat madhab. Dengan sebab khusus beliau berani menyalahi empat imam madhab. Ciri-ciri ulama begitu, berani melawan siapapun asal punya hujah, berani. Yang tidak berani melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan empat imam madhab sepakat talak 3 yang dijatuhkan sekaligus jatuh talak 3, sepakat. Beliau mengatakan tidak, jatuh talak 1, gempar. Rupanya ini yang menjadikan para penguasa terus didesak oleh para ulama hari itu untuk memenjarakan Syekhul Islam. Kemarin sudah banyak selentingan, desakan. Ini yang terakhir, yang sebab-sebab khusus. Akhirnya beliau dijebloskan ke penjara. Dan masih banyak lagi. Kan keluar masuk. Dan masalah kebenaran tidak ada kompromi beliau. Ya. Hak ya hak, batil ya batil. Sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Luar biasa. Dan terkenal keras. Ya. Allati yushkaru 'alaiha wallati narju minallahi lahu al-mathubata 'alaiha. Wajib kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap beliau mendapatkan pahala dari Allah fid difa'i 'anil haq, di mana beliau membela kebenaran ini, wa muhajamati ahlil batil, dan membela dan menyerang ahlul batil. Kalau yang lain dia cari selamat, ya, walaupun menyelisihi tapi cukup dalam hati. Beliau tidak, beliau ucapkan, beliau teriakkan dengan lantang, dengan keras. Ma ya'lamuhu kullu man tatabba'a kutubahu wa sabaraha. Siapapun yang mengetahui, siapapun yang mendalami kitab-kitab beliau, memutolaah tulisan-tulisan beliau, pasti tahu akan hal ini. Betapa kerasnya beliau, betapa tegasnya beliau. Ya. Maka akhirnya beliau mendapatkan musuh yang luar biasa. Dan penerus beliau selang beberapa abad muncul Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya nasibnya berbeda. Kalau beliau dimusuhi oleh penguasa, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditopang oleh penguasa, dibantu oleh penguasa. Muhammad bin Su'ud yang mendirikan kerajaan Saudi. Kerasnya sama, tegasnya sama. Hak ya hak, batil ya batil, bid'ah ya bid'ah. Ya. Wal haqiqatu annahu min ni'amillahi ala hadhihi al-ummah. Pada hakikatnya beliau merupakan nikmat besar atas umat ini, nikmat yang luar biasa. Dan betul, sumpah salah satu murid beliau terbukti. Setidaknya mulai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demi Allah, tulisan-tulisan beliau nanti akan dibaca oleh kaum muslim. Ya. Ini mirip-mirip sumpahnya Anas bin Nadar. Ketika detik-detik menjelang adik perempuannya
Anas bin Nadir ini sayang sekali dengan adik perempuannya, tapi adik perempuannya itu mematahkan gigi seorang budak, wanita budak. Sebagai kisos kan harus dipatahkan. Awalnya Anas bin Nadir datang kepada Nabi SAW, barangkali bisa diganti denda. Karena yang bersangkutan tidak mau menerima denda, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena Nabi dan pemimpin kaum muslimin siapapun tidak berhak memberikan grasi, istilah kita ya, atau amnesti atau apa. Tidak berhak meringankan hukuman. Kalau di kita kan berhak ya, di negeri-negeri ini berhak. Rasul tidak berani. Ya, sampai beliau bersumpah, seandainya Fatimah putriku mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Tidak boleh beliau memberikan ampunan. Nah, akhirnya sudah akan dipatahkan giginya adiknya Anas bin Nadir. Nah, kurang beberapa menit barangkali Anas bin Nadir bersumpah, wallahi demi Allah, gigi adikku tidak akan dipatahkan. Tiba-tiba yang bersangkutan memaafkan. Ya, ini terkenal dalam ilmu, masuk dalam kategori akidah ini ya, karena keyakinan, bukan sekedar fikih lagi. Ibrarul muksim, mengabulkan orang yang bersumpah. Masuk itu. Ya. Karena saking yakinnya bahwa pertolongan Allah akan datang, dia berani bersumpah, demi Allah, Allah akan menyebarkan tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, akan dibaca oleh kaum muslimin. Betul. Hari ini hampir semua kitab beliau sudah diterbitkan. Ya, mungkin 1-2 yang masih maktuton, manuskrip. Sebagian besar sudah diterbitkan. Salah satunya yang sedang kita nikmati ini bersama Syekh Utsaimin. Ya. Maka jika antum punya keyakinan yang kokoh terhadap Allah, terhadap sesuatu, antum boleh bersumpah. Ambil contoh misalnya antum bikin panitia pembangunan masjid atau pesantren, sudah hampir 12 tahun gak jadi-jadi, ya. Dana yang terkumpul cuman nggak sampai 30 juta, padahal butuh ratusan juta. Kemudian pada berembuk, udah kita batalkan saja, udah kita bubarkan aja panitia, ya. Antum merasa sikoh sekali bahwa Allah pasti menolong, ya. Antum boleh bersumpah, kalau antum betul-betul yakin, demi Allah, jangan bubarkan panitia ini, demi Allah, insya Allah Allah akan menolong ini, demi Allah saya sumbang 200 juta misalnya. Antum nggak mikir, ya, dompet antum ada berapa, saldo antum ada berapa, tapi berangkat saking sikoh, istilah orang sekarang ya, emosional gitu, tapi dalam yang hak. Udah bersumpah, baru buka dompet, lihat tabungan, lihat saldo, ternyata cuma 15 juta. Antum sudah bersumpah 200 juta. Ini sunnah bagi yang lain untuk ibrarul muksim, membantu. Kamu udah sumpah kan? Gitu. Wa hadzal kitabu kitabun mukhtasar. Kitab ini ringkas. Ya. Ini kan setebal ini, 2 kali ini kan syarah. Matanya kan ringkas kan. Paling berapa lembar? Dan kitab akidah memang rata-rata tipis. Beda dengan kitab fikih, Al-Muhalla, Madbu' Syarah Muhadzab, Al-Um, tebal-tebal.
atau syarah hadis ya. Adapun kitab akidah tipis, kan isinya nggak banyak. Ya. Kitab akidah ini membahas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kitab akidah tidak berpanjang-panjang membahas tentang Allah itu ada, misalnya. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin meyakini Allah itu ada. Ngapain dibahas berpanjang-panjang? Gitu. Nah, yang dibahas dalam kitab akidah itu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin meyakini Allah ada di mana-mana, Allah tidak bersemayam di atas arsy, baru dibantah, baru dibahas. Kalau perlu panjang. Ya. Yusamma al-aqidatu al-wasitiyatu, aqidah wasitiyah, alafahu Syekhul Islam li'annahu hadara ilaihi rajulun min qudati wasit. Dinamakan akidah wasitiyah karena beliau didatangi oleh seorang laki-laki qadi di daerah Wasit, masuk ke Palestina, di Moskow. Syaka ilaihi ma kana an-nasu yu'anuna min al-madhahibi al-munharifati. Qadi Wasit ini datang kepada Syekhul Islam mengadukan betapa terjadi madhab-madhab yang menyimpang dalam masalah akidah. Karena Qadi ini merasa Syekhul Islam jauh lebih berilmu daripada dia, maka dia memohon kepada Syekhul Islam untuk menulis risalah sederhana yang berisi tentang akidah, yang dengan akidah ini bisa menyelamatkan kaum muslimin dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Bima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi, terutama dalam masalah asma wa sifat. Karena hari itu kaum muslimin seperti hari ini terkena syubhat menyangka bahwa sifat Allah cuma ada 20. Kan sudah menyebar Asy'ariyah hari ini. Ya. Yang sebetulnya lebih tepat dinamakan dengan apa kemarin? Kullabi. Ya. Dinamakan dengan Asy'ariyah tidak tepat karena Abu Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat. Sudah rujuk ke manhaj salaf. Aku kembali ke manhajnya, akidahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad jelas Ahlus Sunnah Salafi. Termasuk nama-nama. Karena banyak nama-nama Allah yang diselewengkan oleh sebagian kaum muslimin dari Asy'ariyahi. Ya, salah satunya Al-Mutakallim. Al-Mutakallim. Adakah nama Allah Al-Mutakallim? Tidak ada. Bahwa Allah itu takallama, ya takallamu, berbicara, ya. Tapi Allah memiliki nama Al-Mutakallim, zat yang berbicara, tidak ada. Karena nama Allah itu tidak boleh ngarang. Nama Allah itu belum tentu sifat Allah itu belum tentu namanya. Sifat Allah takallum, berbicara, betul. Tapi bukan berarti bahwa Allah pasti mempunyai nama Al-Mutakallim, pembicara yang berbicara. Amin. Adapun nama Allah pasti sifatnya. Tidak ada nama Allah yang tidak mengandung sifat, atau istilah kita yang tidak ada artinya, gitulah.
Kalau nama-nama manusia, nama nabi, nama rasul, nama sahabat kan rata-rata nggak ada artinya. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha. Ada artinya apa tidak itu? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Memang nama itu tidak perlu ada artinya. Gitu. Kan para nabi, para rasul itu manusia-manusia termulia. Otomatis namanya baik apa tidak baik? Tentu namanya baik. Ya. Masuk manusia pilihan, Allah kasih nama yang kurang baik. Gitu. Ada ulama, yai namanya kurang baik, ada nggak? Ada. Tapi para nabi, para rasul nggak ada namanya tidak baik. Sebaik-baik nama itu ya nama-nama para nabi, para rasul, Adam, Idris, Nuh, semua kan dari Allah ini. Bahkan ada beberapa yang disebut namanya padahal dia belum lahir. Ya Rasulullah sendiri, ya Isa, ya Yahya, ya. Ini nama-nama yang sudah disebut oleh Allah padahal belum lahir orangnya. Nah, maka sunnah bagi kita memberikan nama kepada anak kita, cucu kita, nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat yang nggak ada artinya. Adapun Allah tidak begitu. Nama Allah ada artinya. Dari mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya, semuanya mengandung arti. Dan artinya pasti apa? Pasti sifatnya. Tidak mungkin Allah memiliki nama Al-Ali, tapi Allah tidak tinggi. Allah rendah. Allah sejajar dengan kita. Ada di sekeliling kita, ada di hati kita. Nah, berarti Allah tidak Al-Ali. Tidak mungkin Allah bernama Al-Alim yang tahu, maha tahu. Tapi Allah belum tahu ini bayi merah ini nanti akan masuk surga atau neraka, Allah belum tahu. Ya nggak mungkin. Berarti salah nama Al-Ali. Gitu ya. Karena Allah belum tahu. Allah pasti sudah tahu. Sesuai dengan namanya yang maha tahu. Jangankan sudah jadi bayi, masih di perut ibunya, bahkan masih di sulbi ayahnya, Allah sudah tahu apa belum? Dia akan masuk surga atau neraka? Sudah. Dan dia masuk neraka karena apa? Allah tahu. Dia masuk neraka kekal apa tidak kekal? Allah tahu. Dia masuk ke neraka antrian keberapa? Allah tahu. Dia akan keluar dari neraka antrian keberapa? Allah tahu. Enggak ada yang Allah tidak tahu. Sesuai dengan namanya Al-Alim. Dan seterusnya dan seterusnya. 99 nama Allah pasti itu otomatis sifat Allah. Sementara sifat-sifat Allah yang banyak sekali yang bertebaran di Al-Quran dan Sunnah belum tentu namanya. Ya, seperti Allah mempunyai sifat bersemayam di atas arsy, istawa yastawi. Apakah dengan demikian otomatis Allah memiliki nama Al-Mustawi yang bersemayam? Zat yang maha bersemayam? Enggak ada Al-Mustawi. Ya. Dan begitu seterusnya. Nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Ini Asy'ariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah keliru dalam hal ini, menyimpang dalam hal ini. Di sinilah tampil Syekhul Islam membenarkan.
Tapi karena subhat itu sudah berurat berakar, ya muncul tuduhan dari sana sini. Ya, sampai dibilang keluar dari Islam, sesat dan seterusnya. Ya, hanya itu. Untuk malam ini tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la